Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Rama Putra Sopyan dengan NIM 415200-112. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sebuah review jurnal yang telah saya buat untuk pemenuhan dari nilai tugas besar 1 untuk mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu Pak Wawan Ridwan. Berikut adalah review yang telah saya buat. Jurnal yang telah saya review berjudul Implementasi Komunikasi Data pada Internet of Things menggunakan radio frekuensi 868 MHz berbasis Arduino Uno. Jurnal ini saya dapatkan dari website Garba Rujukan Digital. Kemudian volume dan halaman yang ada pada jurnal ini adalah volume 10 nomor 1 dengan 33 halaman. Tahun perilisan dari jurnal ini adalah 2018. Lalu untuk penulis dari jurnal ini adalah Wulandari Nurul Aini, Huda Ubaya, dan Samayanta Sembiring. Yang mereview jurnal ini adalah saya sendiri, yaitu Dias Rama Putra Sopyan. Kemudian untuk tanggal perilisan dari jurnal ini adalah 6 Januari 2018. Subjek yang ada pada penelitian dari yang pada jurnal ini adalah implementasi komunikasi data menggunakan sinyal analog pada perangkat IoT. Kemudian tujuan dari penelitian yang ada pada jurnal ini adalah untuk menguji akurasi dari proses komunikasi data analog menjadi digital menggunakan radio frekuensi 868 MHz dan perangkat pengecek suhu ruangan yang menggunakan perangkat-perangkat IoT yang berbasis Arduino. Sekarang masuk ke metode dari yang digunakan pada penelitian yang ada pada jurnal ini. Pertama, dibuatkan sebuah perangkat node dan perangkat gateway. Perangkat node dibuat menggunakan papan PCB, Arduino Uno, dan long range radio mini DEV. Sedangkan untuk alat gateway secara keseluruhan dirancang menggunakan dua perangkat yang akan dijadikan satu sistem, yaitu chip Raspberry Pi 2 dan Shield Dragino Long Range Radio yang menggunakan GPS atau HT. Untuk perancangan software yang nantinya disematkan pada chip Raspberry Pi 2 menggunakan software dengan bahasa pemrograman C++. Pada jurnal ini terdapat pembahasan mengenai flowchart, dan pembahasan tersebut terdiri dari perancangan software gateway Shield Dragino Long Range Radio sehingga chip Raspberry Pi 2 nantinya dapat menerima data dari node dan memproses data tersebut menjadi data digital untuk digunakan untuk keperluan lainnya. Fungsi utama dari kedua device tersebut adalah untuk mendeteksi dan menyimpan data dari suhu dan tekanan yang ada di sekitar device tersebut. Nantinya, pada tahap uji coba, kedua device tersebut akan ditempatkan pada setiap titik uji dengan suhu dan tekanan yang berbeda agar mudah dalam mengetahui karakteristik input dan output yang sesuai dengan titik uji dari yang satu dengan yang lainnya. Data yang diterima oleh perangkat node nantinya masih bersifat analog. Data tersebut nantinya akan dimodulasi terlebih dahulu oleh perangkat gateway sehingga menjadi data yang bersifat digital supaya bisa diteruskan ke perangkat file logger dan nantinya dikirimkan ke website yang sudah dibuat oleh peneliti untuk menyimpan data yang didapatkan saat proses uji coba. Kemudian, hasil yang didapatkan dari penelitian yang ada pada jurnal ini adalah
Hasil pengujian didapatkan di lapangan bola Universitas Sriwijaya dan Jakabaring Sport City. Kemampuan dari hasil pengujian jarak pengiriman data tersebut berbeda-beda. Pengujian jarak jangkau pada lapangan bola Universitas Sriwijaya, status yang didapatkan pada saat uji coba adalah berhasil terkirim dengan jarak 50 meter sampai 450 meter karena tidak adanya halangan dalam pengiriman data. Sedangkan untuk pengujian jarak jangkau pada Jakabaring Sport City, status yang didapatkan saat pengujian gagal, yaitu dengan jarak 480 meter hingga 500 meter. Karena adanya halangan seperti pohon, bangunan LRT, tugu air mancur, dan mobil yang menghalangi pengiriman data. Tabel 2 pada jurnal memperlihatkan hasil uji lapangan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dari kegiatan penelitian ini adalah device dapat mengirimkan data ke microSD yang terpasang pada perangkat gateway dalam waktu 60 menit sekali, dan data tersebut disimpan pada file logger sehingga dapat diambil jika suatu saat dibutuhkan. Keseluruhan ukuran data yang didapatkan pada proses penelitian ini adalah 43 byte, dan hasil pengujian jarak jangkau pengiriman data melalui long range radio 868 MHz pada node dan gateway menunjukkan bahwa device memiliki jangkauan pengiriman sejauh 50 meter hingga 450 meter. Berikut adalah beberapa opini personal yang saya punya untuk jurnal ini. Kelebihan yang dimiliki jurnal ini menurut saya adalah ilustrasi dan gambar yang digunakan oleh peneliti yang cukup lengkap dan akurat, sehingga bisa membantu memberikan gambaran terhadap perangkat yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitiannya kepada pembaca. Sedangkan untuk kekurangan yang saya rasa masih ada pada jurnal ini adalah adanya beberapa istilah yang masih ambigu karena belum dijelaskan secara rinci. Selain itu, banyak pula kesalahan dalam penulisan kata atau typo dan pemilihan kata di beberapa bagian jurnal yang masih terdengar aneh atau salah. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari jurnal ini adalah jurnal ini membahas tentang proses modulasi data analog menjadi digital dengan perantara perangkat IoT yang sekarang ini merupakan konsep yang sudah lumayan populer di kehidupan sehari-hari, yang menurut saya merupakan topik yang cukup relevan dengan mata kuliah komunikasi data yang sedang saya tempuh. Demikian adalah review jurnal yang telah saya buat. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.